Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Setia Ayunintias. Saya mahasiswa kedokteran hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang toksoplasmosis. Banyak sekali pemberitaan di luar sana yang mengatakan bahwa memelihara kucing dapat membahayakan diri kita dan juga orang lain, karena bisa menyebabkan kemandulan dan juga aborsi pada wanita. Benar enggak ya? Mungkin tidak asing lagi bagi kita penyakit yang sering ditakuti oleh masyarakat, yaitu adalah toksoplasmosis. Gejala klinis. Toksoplasmosis adalah penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Penyakit ini bukan disebabkan oleh virus, melainkan disebabkan oleh parasit dari golongan protozoa dengan spesies Toxoplasma gondii. Ini adalah 6 definitifnya. 6 kasus kucing yang terinfeksi terdapat Oocysta. Jadi Toxoplasma gondii yang dapat menyebar ke lingkungan. Infeksi pada manusia bisa terjadi apabila manusia tersebut menelan Oocysta di lingkungan yang tercemar oleh Oocysta, seperti makanan yang dimasak kurang matang dan bahan makanan yang dicuci kurang bersih. Gejala yang muncul merupakan gejala umum biasa. Gejala klinis toksoplasmosis pada manusia bersifat non-spesifik atau sering kali tidak timbul manifestasi klinis yang jelas. Inkubasi toksoplasmosis sekitar 2-3 minggu. Yang muncul merupakan gejala umum biasa, antara lain yaitu demam dan juga pembesaran kelenjar limfa di bagian leher belakang. Bila infeksi mengenai susunan saraf pusat, maka akan menyebabkan encephalitis atau toksoplasma cerebralis akut, masuk ke dalam otot jantung mengakibatkan terjadinya peradangan. Lesi pada mata akan mengenai korion dan juga retina sehingga menimbulkan choroiditis dan choroiditis. Pada hewan yang menderita toksoplasmosis sangat sulit karena tidak memberikan gejala klinis yang jelas. Diagnosis ini dapat ditegakkan dengan melakukan uji serologis untuk mendeteksi adanya antibodi imunoglobulin M, imunoglobulin G, baik secara indirect hematoagglutination assay, direct agglutination test, inhibition fluorescence assay, enzyme like immunosorbent assay. Diagnosa cepat lainnya untuk penyakit ini adalah Feld, ELISA, dan juga PCR. Epidemiologi toksoplasmosis di Indonesia pada manusia berkisar antara 2% sampai 65% dengan angka yang bervariasi di masing-masing daerah. Pada hewan, kucing 35 sampai 73%, babi 11 sampai 36%, kambing 11 sampai 61%, anjing 75%, dan ternak lainnya kurang dari 10%. Epidemiologi di dunia, lebih dari 6 miliar orang terinfeksi Toxoplasma gondii. Seroprevalensi infeksi Toxoplasma gondii saat ini 81% Ethiopia, 52% Brazil, 10,8% Amerika Serikat. Dilaporkan prevalensi antibodi Toxoplasma gondii pada manusia dan hewan di Asia Tenggara sekitar 2% hingga 75%, termasuk Bangladesh 4,5%, Laos 6%, Malaysia 7,8%, Thailand 11,15%, Vietnam 16%, dan Indonesia sendiri yaitu 17-20%. Pencegahan. Prinsip pencegahan toksoplasmosis adalah dengan memutus rantai penularan, sehingga Oocysta maupun Cysta tidak masuk ke dalam tubuh manusia maupun ternak. Jadi, cara penularan toksoplasmosis ke manusia dapat terlihat jelas bahwa jalan utama masuk Toxoplasma gondii ke dalam tubuh manusia melalui mulut atau dengan kata lain melalui makanan.
tercemar oleh trofozoit, oocysta, atau sista. Adapun cara atau langkah pencegahan, beberapa langkah atau cara pencegahan yang dapat dilakukan. Antara lain, pertama yaitu mencuci tangan menggunakan sabun. Kedua adalah mencuci bersih sayur-sayuran mentah, buah-buahan, dan juga lalapan sebelum dikonsumsi. Usahakan menggunakan air yang mengalir. 4. Anak-anak sehabis bermain dengan pasir atau tanah harus mencuci tangan menggunakan air dan juga sabun. 5. Yaitu mencegah kontaminasi makanan dengan lalat dan kecoa. Usahakan untuk menutup makanan. 6. Membiasakan diri selalu mencuci tangan dengan sabun setelah kontak dengan semua bahan yang mungkin tercemari oleh oocysta, seperti daging, buah, sayuran, dan juga yang lain. 7. Setelah membersihkan atau mencuci daging, hati, otak yang mentah, sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun untuk menghindari kemungkinan ada trofozoit atau kista yang tertinggal pada tangan. 8. Ibu-ibu pemilik kucing yang kebetulan sedang mengandung, sebaiknya jangan membersihkan tempat kotoran kucing dan jangan membersihkan daging atau jeroan yang akan dimasak. Nomor 9. Tinja kucing dibakar atau diberi antiseptik tidak lebih dari 1-2 hari. 10. Kucing peliharaan sebaiknya diberikan makanan yang matang untuk memutus siklus Toxoplasma gondii. Yang terakhir yaitu kepada pemilik hewan peliharaan, terutama kucing, sebaiknya dibawa ke dokter hewan untuk diperiksa. Sekian video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.